Salam, salam dalam kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, kita taat pada pemerintah. Roma 13. Kita harus mematuhi protokol kesehatan 3M. Saudara kaum Tuhan, firman Tuhan kali bicara tentang rahasia ibadah. Terambil dari Ibrani 10 ayat 25 dan 1 Timotius 4 ayat 8. Ibrani 10 ayat 25 berkata gini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu, seperti yang dia biasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan gini, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang kedua. Garis bawahi, ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya apa? Ibadah suatu yang penting buat kita. Ibadah bukan suatu kewajiban, tapi ibadah merupakan kebutuhan. Saudara dalam Tuhan, manusia dia tubuh, jiwa, roh. Tubuh butuh makan, dia butuh makan, dia butuh minum. Begitu juga dengan roh kita, butuh makan, yaitu makanan rohani, yaitu ibadah. Ada rahasia ibadah yang akan kita sampaikan pada saat ini. Pertama, di dalam ibadah kita akan menerima janji Tuhan. Ibadah ada suatu kebutuhan buat kita, karena di dalam ibadah kita akan menerima janji-janji Tuhan. Dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu. Apapun janji Tuhan yang kita dapat ketika kita ibadah, baik ibadah di gereja sebelum pandemi, apapun ibadah di rumah di masa pandemi seperti ini, dengan istri, dengan suami, dengan anak kita, kita percaya Tuhan ada di dalamnya. Karena firman Tuhan berkata, dua Tuhan sehati, Tuhan ada di dalamnya. Di dalam ibadah yang kita lakukan dimanapun berada, ada Tuhan di dalamnya, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Dia berjanji, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Itulah janji Tuhan bagi kita ketika kita setia ibadah kepada Tuhan. Ketika kita setia ibadah pada Tuhan yang menjadi kebutuhan kita, ada janji Tuhan, dia memenuhi apa yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Di masa pandemi ini kita sangat butuh pertolongan Tuhan, butuh penyertaan Tuhan, butuh secara rohani. Ada kebutuhan rohani dan ada kebutuhan jasmani. Dan Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhanmu, akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus. Kita butuh Tuhan, apalagi pandemi seperti ini. Kita butuh Tuhan. Kemana kita lari kalau bukan pada Tuhan? Ya, Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Ini ungkapan yang butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan, butuh dekat Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja, Allah, ke tempat Allah aku tenang. Allahku akan segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Ketika kita melekat dekat pada Tuhan, hati kita tenang. Kenapa? Karena Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, baik kebutuhan rohani kita maupun kebutuhan jasmani kita. Mungkin kebutuhan jasmani kita sekarang kita morat-marit ekonomi kita, tapi kita percaya apapun terjadi dalam hal soal ekonomi yang morat-marit, mungkin nyungsep, tapi Allah tetap memenuhi apa yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Walaupun di masa pandemi seperti ini, tidak akan menghambat firman Tuhan untuk digenapi. Tidak akan menghalangi firman Tuhan untuk digenapi. Kalau dia berkata, aku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus, dan dia akan menepati apa yang dijanjikannya. Karena Allah kita, Yesus, adalah Allah yang setia. Marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Mungkin di masa pandemi gini, banyak kita yang berbeban berat,
baik hal ekonomi, baik masalah penyakit, mau masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga yang kita alami, atau masalah-masalah lain. Dia berkata, mari engkau yang lesu beban berat, datang padaku, aku akan memberi kelegaan padamu. Ini kita dapat ketika kita setia beribadah pada Tuhan. Karena dia setia pada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan yang kedua, begitu pentingnya ibadah kita. Ibadah bukan kebutuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kata, sebab buat Tuhan saat ini dia ada. Artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan dengan kita. Kita beribadah. Baik di gereja, yang sekarang mungkin dalam pandemi ini. Di rumah kita, dengan istri, anak, dengan suami kita. Ada Tuhan di dalamnya. Ketika kita memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga, dia berkata, aku bertata di atas pujian. Artinya apa? Tuhan hadir ketika kita ibadah kepadanya. Cari Tuhan selama ia berkenan. Ketika kita mencari Tuhan dimanapun berada, dimanapun di gereja ataupun dimanapun di rumah kita, maka Tuhan ada di dalamnya. Dia berkenan untuk ditemui ketika sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ibadah merupakan kebutuhan buat kita. Sama halnya tubuh ini memerlukan makan minum. Ibadah adalah kebutuhan rohani kita. Firman Tuhan Matius 4:4 katakan, manusia hidup bukan roti saja, dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang ketiga, di dalam ibadah kita akan menerima kekuatan pada Tuhan. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Hanya ada ketika kita ibadah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah seperti sekarang ini, masalah pandemi ini, kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan. Dan Tuhan berkata, di dalam Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Apa perkara kita di masa pandemi seperti ini? Perkara ekonomi kah? Perkara kesehatan kah? Perkara rumah tangga kah? Atau perkara orang lain? Tuhan katakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara Tuhan, yang keempat, dalam ibadah kita menerima nasihat Tuhan. Yosua 1 kata, Allah katakan, jangan kau lupa perkataan kitab Taurat, tapi renungkan siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan tulis dalamnya. Dengan demikian perjalanan makan dan kau akan beruntung. Ada nasihat yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang pada Tuhan, ada nasihat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa untuk mempercakapkan firman Tuhan. Siang dan malam itu bicara waktu, setiap saat. Jangan lupa perkataan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan tulis dan firman Tuhan. Sehingga demikian kita akan berhasil dan kita akan beruntung di dalam hidup kita. Firman 17 ayat 7-8 katakan, diberkati orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam tepi air. Dalam masa-masa sulit-sulit yang kita alami, khususnya masa sekarang di pandemi ini, andalkan Tuhan. Saudaraku, tetap andalkan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, jangan dengan kemampuan kita sendiri, jangan dengan akal pikiran kita sendiri. Mungkin kita berpendidikan tinggi, mungkin kita jabat kita tinggi, firman Tuhan menasihatkan kita, diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pada Tuhan. Tapi terkutuklah orang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan uangnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Tapi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam beribadah ada nasihat yang Tuhan beri kita untuk kita tetap diberkati Tuhan.
Firman Tuhan katakan berjaga-jaga dalam doalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut, tapi daging ini lemah. Firman Tuhan kuat, itu sebab kita harus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa, serta berdoa mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu Tuhan, serta bersandar pada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap kuat masa-masa yang kita alami, di masa-masa sulit yang kita alami sekarang ini. Saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa beribadah. Saudaraku, ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ibadah merupakan kebutuhan. Biar firman Tuhan ini berberkat buat kita semua. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan semangat. Amin.